Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tazakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'ai ila al huda wad dilalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-18 daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau memiliki kunyah panggilan Abu Abdul Karim. Ada riwayat Abu Abdillah, ada juga riwayat Abu Amr. Jadi ada 3 panggilan. Ada yang mengatakan Abu Abdul Karim, Abu Abdillah, dan Abu Amr. Namanya Bilal bin Rabah al-Habashi, orang Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Ibunya Bilal bernama Hamamah. Salah satu budak yang ada di Mekah. Lah Bilal bin Rabah ini adalah Maula Abi Bakar, orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun beliau dikenal dengan panggilan untuk Nabi SAW, yaitu Maula Bilal. Rasulullah Maula Bilal, tapi yang memerdekakan beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini orangnya berkulit tebal, kurus, tinggi, jenggotnya tipis. Diketahui bahwa orangnya hitam. Ini memang Allah pilih orang-orang yang beraneka ragam bersama Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa kemuliaan itu bukan dari tampang, bukan dari bentuk fisik, bukan dari warna kulit, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaannya. Islamuhu radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana beliau masuk Islam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, awwalu man azhara islamahu sab'atun. Yang pertama menampakkan keislamannya itu ada 7 orang. Di antaranya adalah Sayyidina Bilal, ada Sayyidina Abu Bakar, ada juga Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Kemudian ada Ammar bin Yasir. Ini mereka yang menampakkan keislamannya secara terang-terangan di hadapan orang kafir Quraisy. Nah, di antara mereka adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, bahwasanya anna Bilalan lamma arafa mawalihi islamahu
mattuhu wa 'azzabuhu wa battahuhu ala wajhihi wa salaquhu fi syamsi wa amadu ila rihan fa wada'uha alaih. Ketika pemilik sebelum Sayyidina Abu Bakar mengetahui keislaman Sayyidina Bilal, mereka menyeret Sayyidina Bilal, menyiksanya, meletakkan di padang pasir dalam keadaan tengkurap, dijemur di matahari yang saat itu musim panas, kemudian diambilkan penggiling dari batu. Ya, batu yang digunakan giling biasanya itu diambil, diletakkan di punggungnya. Jadi teriknya matahari langsung badannya menempel di padang pasir, dibebani dengan batu besar. Mereka majikannya, diriwayatkan beliau itu dulunya dimiliki oleh Bani Jamah, Bani Jamah. Lah yang menyeret beliau adalah Umayyah bin Khalaf yang menyeretnya. Dan mereka mengatakan, orang kafir Quraisy itu mengatakan, ilahukal Lat wal Uzza, Tuhanmu yang sebenarnya itu Lat dan Uzza, nama-nama berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Sayyidina Bilal tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, Tuhanku hanya satu yang Maha Esa, Tuhanku hanya satu yang Maha Esa. Akhirnya mendengar Nabi kabar tersebut, Nabi mendatangi Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, mengatakan, "Lau kana indi malun ishtaraina Bilalan." Kalau saya punya harta, saya punya uang, saya beli itu Bilal. Ya. Hanya mengatakan demikian, Sayyidina Abu Bakar langsung faham maksudnya Nabi. Ini orang bukan sembarang orang. Sayyidina Abu Bakar itu peka dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengutus Sayyidina Abbas, karena Sayyidina Abbas ini keluarga dari tokoh. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib tokoh, pamannya Nabi Abu Thalib tokoh, sehingga keluarga tokoh dihormati. Kalau Sayyidina Abu Bakar sendiri yang datang nggak mungkin. Dan saat itu Sayyidina Abbas masih belum memeluk agama Islam. Ada riwayat memeluk agama Islam tapi disembunyikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar terang-terangan. Dibeli, bahkan diriwayatkan dibeli dengan khamsu awagi, ya, 5 uqiyah. Ada mengatakan 7 uqiyah, ada mengatakan 9. Dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar melalui Sayyidina Abbas. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, idhab, pergilah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Abbas, pergilah beli Bilal. Ya, pergilah beli Bilal, kasih uangnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Berangkat Sayyidina Abbas, dibeli, dibawa oleh Sayyidina Abbas menuju Sayyidina Abu Bakar, langsung dimerdekakan. Ya, langsung dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu dikabarkan kepada Nabi SAW, diceritakan bahwa Bilal sudah saya beli dan saya merdekakan. Katanya Rasulullah, asyirka ya Abu Bakar, paruan. Ya, Rasulullah minta paruan. Katanya Sayyidina Abu Bakar, qad a'taqtuhu, sudah aku merdekakan ya Rasulullah. Kalau belum beli paruan iso, wis iki dimerdekakan, apa yang mau diparuan. Manaqibuhu wa fadailuhu radhiyallahu anhu. Kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Annahu radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalin alladzina uzzibu fi sabilillah. Syahida Badran wa Uhudan wa jami'al masyahid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
setelah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal ini hidupnya melazimi Rasulullah, selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selain beliau menjadi orang-orang pertama yang masuk Islam, dan termasuk orang-orang yang masuk Islamnya itu mendapatkan azab dari orang-orang kafir Quraisy, ya, seperti Sayyidina Ammar bin Yasir, ya, bahkan ibundanya menjadi awal syahid, pertama orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayahnya Ammar bin Yasir, dan banyak daripada orang-orang yang dengan masuk Islam mereka disiksa, ya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam satu ruangan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Banyak di antara mereka yang mati karena kehausan dan kelaparan, ya, memperjuangkan agamanya dengan demikian. Jadi perjuangan itu nggak harus dengan peperangan, nggak harus dengan menunjukkan sikap ketegasan, tapi terkadang perjuangan dengan Islam itu dengan kesabaran atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk siksaan yang diberikan oleh orang kafir Quraisy kepada mereka. Beliau juga menghadiri perang Badar, perang Uhud, dan semua perang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ ada perang bersama Nabi, Sayyidina Bilal ikut di dalamnya. Ini bentuk keistimewaan, karena orang yang selalu bersama Nabi, kemana Nabi ada, di situ ada beliau. Ini orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Gak semuanya bisa demikian, ya, gak semuanya bisa selalu bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian bahwa Bilal berhak untuk mendapatkan surga. Bahkan beliau menyaksikan bahwa orang yang akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr. Pernah suatu saat Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal ketika usai salat subuh. Nabi mengatakan, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, ceritakan padaku amalan apa yang paling engkau harapkan kelak di hari kiamat setelah engkau masuk Islam. Karena aku mendengarkan suara sandal, suara tatapan sandal kamu di surga, langkah. Nah, kalau pakai sandal walaupun jepit kan ada suaranya, apalagi kalau dulu ini sandalnya dari kayu, ya, alkelom penuh itu, jadi bunyinya lebih keras. Katanya Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw nahar illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Enggak ada amalan yang aku amalkan yang aku paling lebih berharap padanya kecuali aku setiap setelah bersuci, baik di waktu malam ataupun siang, kecuali aku setelahnya sholat apa yang diperintahkan untukku. Dalam riwayat yang lain, bima sabaktani ya Bilal, dengan apa kamu bisa nyalep saya masuk surganya. Ya, saat itu kan Nabi belum wafat, saat Isra Mi'raj. Jadi hal ini menyinggung bahwa
Bilal itu sudah ada kepastian masuk surga berdasarkan riwayat hadis yang disebutkan tadi. Yang dimaksud makuti balian usollia, sebagian besar ulama menyatakan setiap wudu beliau sebelum sholat fardu melakukan sholat sunnah ba'diyatul wudu, sholat sunnah wudu. Jadi habis wudu sholat sunnah wudu. Setiap habis wudu beliau sholat sunnah wudu. Itu yang menyebabkan beliau mendapatkan keistimewaan dan jaminan masuk surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, annahu radhiyallahu anhu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi orang yang azan untuk Nabi. Muadzinnya Nabi. Bahkan beliau adalah awal muadzin. Nah, ketika pertama kali disyariatkan azan, sebelumnya mereka bingung, ini panggilan untuk sholat ini pakai apa? Ada nyarankan pakai apa namanya itu yang dipakai orang Nasoro, apa, lonceng. Ya, ada nyarankan pakai trompet, macam-macam sarannya. Akhirnya salah satu sahabat Nabi, kalau nggak salah Abdullah bin Zaid, itu bermimpi tentang azan, disebutkan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada sahabatnya bahwa itu yang diajarkan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk dikumandangkan azan. Tapi Nabi nggak nyuruh Abdullah bin Zaid yang tahu, yang dapat mimpinya. Ya, diperintahkan untuk mengajarkan kepada Bilal. Kenapa? Fa innahu anda sautan minka. Karena Bilal suaranya lebih lantang daripada kamu. Jadi azan itu bukan perkara suara enak atau enggak ya. Suara lantang atau tidak, itu yang jadi paling pengaruh. Kalau bisa enak lebih baik, tapi yang paling penting itu lantang. Lantang itu gimana? Duduk geremeng, kemudian suaranya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan, yang jelas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian duduk kakek nada. Jadi azan itu bukan enak-enakan nada, bukan. Apalagi sampai keluar daripada batas yang diajarkan. Tawowo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini membuat orang malas jawab, dan itu makruh. Orang ini ndang mari azane, ndang sholat sunnah, ndang wiritan, ndak ditawono. Buat malas orang jawab, itu hukumnya makruh. Lah jawab azan ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai membuat orang sopan nih. Iya lek lomba kon lomba kate kon dawono sakarepmu. Orang nggak bingung jawab, nilai enak suarane iku lomba. Tapi azan bukan perkara lomba. Mengajak orang untuk sholat. Ya, mengumandangkan ini sudah masuk waktu, bukan enak-enakan. Jelas yang keras suaranya itu yang benar. Nah, kalau bisa bukan karena mikrofon kerasnya. Misalkan mikrofonnya diambil tetap suaranya keras, itu mestinya. Makanya walaupun ada mikrofon itu ditempel jarak jauh aja, angkat suaranya. Itu azan. Namanya azan itu memberikan pengumuman masuk waktu sholat. Bahkan beliau Sayyidina Bilal menjadi Sayyidul Muadzinin, orang yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang azan. Diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, hadis marfu', Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal mar'u Bilal sayyidil muadzinin yaumil qiyamah. Ni'mal mar'i Bilalun sayyidul muadzinin fil jannah. Ni'mal mar'u, sebaik-baik seseorang itu adalah Bilal yang menjadi pemimpin orang-orang yang azan di hari kiamat. Wala yattabi'uhu illa mu'min. Tidaklah ada orang yang mengikuti Bilal kecuali dia adalah orang yang beriman. Artinya dipastikan bahwa Sayyidina Bilal itu qudwah,
teladan yang harus diikuti, ya, diteladani. Wal muadzinun atwalun nasi anagan yaumil qiyamah. Orang-orang yang adzan itu nanti di hari kiamat orang yang lehernya paling panjang. Maksudnya gampang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mudah dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, syahadatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alahu bi annahu sabiqul habasyah. Kesaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah orang pertama dari kaum Habasyah, dari negeri Habasyah Ethiopia yang masuk Islam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-subbagu arba'atun, orang-orang yang dahulu pertama itu ada 4. Yang pertama, ana sabigul Arab, aku pertama Arab, ya, yang memegang agama Islam. Wa Salman sabikul Furus, Salman Al-Farisi adalah orang Persia pertama yang masuk Islam. Wa Bilal sabikul Habasyah, Bilal orang Habasyah pertama yang masuk Islam. Wa Suhaib sabikul Rum, dan Suhaib salah satu sahabatnya Nabi pula adalah orang pertama dari Romawi yang masuk Islam. Beliau menimba ilmu hanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena apa? Selalu melazimi Nabi, kemana bersama Nabi, tahu ilmu semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beliau diambil riwayat keilmuannya dari banyak pembesar sahabat dan tabiin. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Usamah bin Zaid, Ibnu Umar, dan selain dari mereka menimba ilmu daripada Sayyidina Bilal. Yang memerdekakan nimba ilmu daripada Sayyidina Bilal. Ini keistimewaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Beliau hijrah ke Syam dan wafat di negeri Syam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, datang Bilal ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk minta jihad. Katanya Bilal, ya khalifat Rasulullah, ini sami'tu Rasulullah SAW wa yaqul afdalu amal mu'min al-jihad fi sabilillah. Wahai khalifah Rasulullah, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah bersabda, paling afdal amalnya orang yang beriman itu adalah jihad di jalan Allah. Aratu an urabit fi sabilillah hatta amut, aku pengen berjihad di jalan Allah sampai aku mati. Wis bosen hidup di dunia wis. Jihad dan cepat mati aku wis. Bunuh diri kan haram. Ya, haram dan menjauhkan dari rahmat Allah, sehingga beliau pengen dan cepat mati. Caranya gimana? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita yang merasa pemberani berangkat orang Palestina kono. Ya, yang cepat wis. Yang punya semangat itu ojo sama aja jihad ini, bingung jihad ini. Orang Palestina. Di sini bukan jihad. Jihadnya bukan jihad dengan tembak, dengan pedang, bukan. Di sini itu jihadnya jihadun nafas. Kalau jihad yang mau melawan adrenalin kita, sana Palestina, ya, bareng-bareng sama orang Palestina, siap mereka. Famana'u Abu Bakar, dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar. Fa'aqama ma'u hatta tufiya, sampai tinggal bersama Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Abu Bakar wafat. Sema'ata Umar, kemudian setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar mendatangi Sayyidina Umar. Famana'ahu kadzalik, ditolak oleh Sayyidina Umar, enggak nerima Bilal. Ditolak, dua orang ini enggak nerima. Akhirnya pergi ke negeri Syam, tinggal di sana sampai wafat. Walaupun sebelum wafatnya pernah datang ke kota Madinah. Dalam riwayat itu setelah wafatnya Nabi, beliau keluar dulu dari kota Madinah, kemudian akhirnya kembali lagi dari kota Madinah ke negeri Syam. Cerita yang tentang Sayyidina Bilal saat diperintahkan azan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menolak, kemudian diperintahkan oleh Sayyidina Hasan dan Husain, tidak bisa menolak, sampai menjadi guncangan yang terjadi di kota Madinah saat itu. Mereka mengira bahwa Rasulullah hidup kembali karena mendengarkan azannya Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat Sayyidina Abu Bakar memberikan izin untuk
Sayyidina Bilal untuk jihad. Ketika Sayyidina Bilal naza, beliau mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Besok kita akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Ya, besok aku akan berjumpa dengan para kekasihku. Yang dimaksud Muhammadan wa hizbah, Rasulullah dan kelompok yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul sudah rindu. Kata istrinya, "Wa wailah, alangkah sedihnya, susahnya." Ya, ngelihat naza, istri melihat suaminya naza, merasa sedih dengan nazaknya itu. Katanya Sayyidina Bilal, "Wa farahah, alangkah senangnya." Ini yang dikatakan ahabba liqa Allahi fa ahabballahu liqa'ah. Senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan. Wa farahah, alangkah senangnya. Kenapa? Akan berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 20 Hijriah. Usianya saat itu 60 tahun lebih di Damaskus, di Damaskus Syria, Syam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Bilal kepada kita, keinginan membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, Allah berikan pula kepada kita, serta Allah jadikan akhir wafat kita bahagia sebagaimana Sayyidina Bilal bahagia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.